kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi PS kita. Silakan buka buku kamu halaman 57. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan. Sebelumnya sudah kita pelajari pada semester 1 tentang jenis usaha yang termasuk dalam jenis usaha perseorangan. Nah, untuk hari ini kita akan kembali melihat apa aja jenis usaha yang dilakukan oleh perseorangan ya. Sebelumnya kita lihat dulu jenis usaha perseorangan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya seperti ini ya. Nah, kelebihannya adalah semuanya itu diatur dan dikuasai atau dipegang penuh oleh si pemilik usaha. Sedangkan kekurangannya adalah modal dan kemampuan itu pun pasti terbatas. Ada beberapa contoh bidang usaha perseorangan ya, dan itu bisa kalian lihat ada di halaman 58 dan 59 buku kamu ya. Ada 4 bidang di sana. Yang pertama adalah bidang pertanian dan perkebunan, kemudian juga ada bidang perdagangan dan jasa serta perindustrian ya. Nah, mari kita masuk per bidang dari bidang usaha jenis perseorangan. Yang pertama adalah bidang pertanian dan perkebunan. Kalau kita lihat dari usaha pertanian dan perkebunan ini ya, mereka memiliki modal dan lahan yang terbatas seperti kekurangannya tadi ya secara umum. Kemudian untuk menghemat pengeluaran, petani pun biasanya mengelola dan menggarap lahannya sendiri ya. Kalau ingin untungnya agak besar, secara tidak langsung si petani harus memperkerjakan petani yang lainnya, sehingga dia harus membayar lagi untuk para pekerjanya untuk mendapatkan hasil yang lebih besar ya. Nah, kalau untuk bidang perdagangan biasanya termasuk misalnya adalah pedagang makanan keliling ataupun pedagang kelontong. Nah, salah satu kelebihan dari usaha perseorangan dalam bidang perdagangan ini adalah keuntungan yang diperoleh itu dapat dimanfaatkan sendiri. Jadi dengan usaha dagang sendiri otomatis semua keuntungan itu dimiliki oleh si pedagang ya, jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pedagang itu sendiri. Dan kalau di bidang jasa ya, misalnya seperti perbengkelan, fotokopian, biasanya usaha yang dihasilkan itu adalah jasa yang tidak dapat dilihat tapi dapat kita rasakan. Contohnya kalau di perbengkelan, ketika ada masalah di alat transportasi kita ya, kita tidak akan melihat jasanya, tapi kita bisa merasakan bahwa alat transportasi kita bisa kita gunakan dengan maksimal ya. Dan untuk bidang yang terakhir yaitu bidang perindustrian ya, biasanya itu seperti usaha pembuatan tempe ataupun pembuatan tahu ya, dimana bisa dikategorikan adalah industrinya berskala kecil. Kemudian kelebihan dari bidang perindustrian ini adalah mempekerjakan orang-orang di sekitar atau malah memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat ataupun wilayah dari industri kecil itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di bidang industri, jasa dan juga pertanian dan perkebunan tadi bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar, walaupun hasilnya tidak terlalu maksimal ataupun dalam skala besar ya, tapi mampu untuk membawa orang-orang di sekitarnya ya, untuk memperdayakan kemampuan masyarakat di sekitar untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, itulah pembahasan kita tentang jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan ya, dalam bidang perkebunan, pertanian, kemudian bidang perdagangan, jasa dan juga perindustrian. Jadi kita sudah bahas semua, secara umumnya sudah kalian tahu, dan Ibu harap bisa kalian tuliskan di buku catatan kamu. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan kegiatan yang ada di halaman 59 ya. Di sana ada sebuah tabel, di mana di sebuah tabel itu ada jenis usahanya berdasarkan bidang, kemudian contoh dari usaha perseorangan itu apa, kemudian kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Cukup sampai nomor 5 aja, jadi nomor 1 sampai nomor 5 kalian isi ya. Bu harap kalian tuliskan di buku latihan kamu ya, dan dikumpulkan seperti biasa.
Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Dengan selalu menerapkan 5M dan jangan lelah biar kita semua tetap sehat. Sampai sini dan sampai jumpa.